Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kelompok dan organisasi sosial. Sebelum menuju ke dalam materi, perkenalkan, nama saya Lucky Bintang Irawan. Saya di sini sebagai moderator. Adapun rekan-rekan saya yang akan menjelaskan sebagai pemateri, yaitu Anida Bunga Salimitia, Amar Marco Nugroho, Samsah Muslimin, dan Jalpa Ripda. Adapun editor dari kelompok kami bernama Abi Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Rahmat. Saya akan menjelaskan materi tentang kelompok sosial dan organisasi, serta akan menjelaskan materi tentang sosialisasi. Pertama, saya akan menjelaskan kelompok sosial dan organisasi. Banyak sosiologi meneliti bagaimana individu dibentuk oleh kelompok sosial mereka, mulai dari tingkat terendah yaitu keluarga sampai tingkat tertinggi yaitu negara. Dan bagaimana kelompok tersebut diciptakan dan dipelihara oleh setiap orang yang mengatur mereka. Itu menurut Kimmel tahun 1958. Contoh sederhananya, kita dibentuk oleh lingkungan keluarga yang menjadikan diri kita berbeda dengan orang lain. Contohnya, keluarga saya semuanya rata-rata lulusan S2. Maka saya dipicu untuk kuliah dan berpendidikan minimal S1. Itu merupakan pembentukan diri kita oleh keluarga tersebut yang berbeda dengan orang lain. Contoh berikutnya, seseorang ingin menjadi seorang hidup di keluarga yang notabene semuanya keluarga yang berasal dari militer. Maka anaknya pun dipicu untuk minimal ikut akademi militer. Seseorang hidup di keluarga yang berpendidikan, maka anak tersebut dipicu untuk berpendidikan, bersekolah. Yang selanjutnya, anak tersebut hidup di keluarga yang notabene keluarga tersebut pengusaha, maka anak tersebut memicu dirinya sendiri untuk menjadikan dirinya menjadi seorang pengusaha. Yang selanjutnya, materi tentang definisi sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah keseluruhan kebiasaan manusia yang harus dipelajari oleh setiap anggota baru suatu masyarakat. Jadi, contohnya, saya anggota baru nih di Garut. Kenapa saya anggota baru di Garut? Karena saya asli orang Tasik, tinggal di Tasik, besar di Tasik, dan kuliah di Garut. Saya harus menyesuaikan diri saya sebagai orang Tasik di Garut. Itu merupakan sosialisasi diri saya terhadap kota Garut. Tokoh sosiologi mengatakan sebagai teori peranan. Jadi sosialisasi diri saya terhadap kota Garut itu merupakan teori peranan menurut tokoh sosiologi. Sosialisasi juga dapat diartikan sebagai proses seorang anak belajar menjadi anggota baru yang berpartisipasi dalam masyarakat. Saya harus bisa beradaptasi di daerah Garut. Daerah Garut itu seperti apa? Saya harus bisa menyesuaikan bagaimana cara berbicara, bagaimana cara lingkungan tersebut berkomunikasi, seperti itu. Jadi saya harus membiasakan diri bagaimana sih kebiasaan-kebiasaan yang di Garut itu saya harus menyesuaikan. Contohnya kalau di Garut itu suhunya kan rendah, jadi dingin. Saya harus bisa menyesuaikan diri saya yang notabene kan di Tasik rata-rata panas. Jadi sudah kebiasaan kalau di Tasik itu adanya kipas angin di rumah. Tetapi di Garut kipas angin mungkin tidak diperlukan, tapi tetap ada. Yang selanjutnya, teori looking glass slip dari C.H. Chloe. Yang pertama, persepsi kita memandang orang lain. Yang kedua, persepsi kita tentang penilaian mereka. Yang ketiga, persepsi kita tentang penilaian-penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Bunga Salimitia. Nah, di sini saya akan menerangkan materi sosialisasi. Sosialisasi dibagi menjadi beberapa. 1. Dalam bersosialisasi dikenal pengambilan peranan. 2. Pengambilan peranan adalah
proses di mana anggota baru masyarakat mempelajari peranan-peranan yang ada dalam masyarakat. 3. Prestage adalah tahap di mana anak baru masyarakat mempelajari peranan-peranan yang ada dalam masyarakat. 4. Game stage adalah tahap di mana anak telah mengetahui peranan yang harus dijalankan oleh orang lain. 5. General Jet at Heart adalah tahap di mana anak memilih peranan yang ia kehendaki sehingga ia memiliki jati diri. Nah, dalam tahapan-tahapan tersebut ada orang yang penting dalam proses sosialisasi yang dikenal dengan sebutan significant other. Dan saya akan menjelaskan social institution. Nah, social institution dibagi menjadi beberapa. 1. Lembaga ekonomi. 2. Lembaga pendidikan. 3. Lembaga keagamaan. 4. Lembaga ekonomi keluarga. 5. Lembaga politik. Seterusnya, agen sosialisasi. 1. Keluarga terdiri dari orang tua dan saudara, kerabat dan bukan kerabat. 2. Peran orang tua sangat penting dalam tahap awal. 3. Terkadang terjadi pula KDRT. 2. Teman terdiri dari tetangga, teman sekolah, teman geng. 2. Berinteraksi dengan teman sederajat, memulai mempelajari kemampuan baru, memulai belajar nilai-nilai keadilan. 3. Sekolah. Pendidikan formal yang mempersiapkan penguasaan peranan-peranan baru di kemudian hari. Selain membaca, menulis, berhitung, dipelajari pula tentang 1. Kemandirian, independence. 2. Prestasi, achievement. 3. Universalisme. 4. Spesifikasi, specificity. 5. Tanggung jawab, responsibility. 4. Media massa. Pesan-pesan ditayangkan media dapat mengarah publik ke arah perilaku pro-sosial atau antisosial. Penayangan acara di layar kaca atau yang lebar dapat mempengaruhi penontonnya. Anak-anak menghabiskan waktunya lebih banyak di tempat televisi ketimbang untuk belajar. Iklan yang ditayangkan di koran, tabloid, dan televisi mempunyai potensi untuk memicu perubahan pola konsumsi dan gaya hidup. Kesimpulan sosialisasi. Dalam pergaulan hidup, manusia tidak lepas dari penilaian orang lain. Banyak orang mengartikan sikap dan tingkah laku seseorang sebagai kepribadian atau personality. Sebenarnya, setiap orang punya kepribadian, hanya saja pribadi yang satu berbeda dengan pribadi yang lain. Proses sosialisasi berperan dalam menentukan kepribadian seseorang. Jika proses sosialisasi sejak awal sudah berjalan baik, akan menghasilkan kepribadian yang baik pula. Sebaliknya, jika sosialisasi berjalan kurang sempurna, besar kemungkinan akan menghasilkan pribadi yang tidak baik, seperti pemulung, kurang percaya diri, penakut, nakal, dan sebagainya. Social intuition. Rantai sosial adalah sekumpulan norma yang tersusun secara sistematis, yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat khusus. Lembaga sosial adalah wujud konkret dari sistem norma atau rantai sosial. Fungsi lembaga sosial: 1. Sebagai pedoman bertingkah laku atau bersikap. 2. Menjaga keutuhan masyarakat. 3. Sistem pengawasan masyarakat atau sosial kontrol terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Oke, saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh teman saya. Nah, saya itu akan menjelaskan tentang lembaga atau institusi dasar penting dalam masyarakat. Nah, ada apa saja ya? Yang pertama, ada lembaga keluarga. Nah, yang dimaksud lembaga keluarga itu yang keluarga asli atau keluarga inti dalam organisasi organisasi terkecil dalam masyarakat. Nah, ada apa saja keluarga inti itu? Misalnya ada bapak, ada ibu, ada anak. Nah, itu disebut keluarga inti. Kalau disebut dengan keluarga besar, nah, keluarga besar itu ada campuran dari lain atau menggabunglah. Ada keluarga inti dan ada kerabat-kerabat. Nah, maka itu disebut keluarga besar. Yang kedua, lembaga pendidikan. Apa itu lembaga pendidikan? Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Lembaga pendidikan itu
ada pendidikan formal. Kalau formal itu dengan seperti sekolah, kalau non formal itu kursus ya. Non formal itu kursus. Nah, kalau informal itu keluarga atau media massa. Nah, institusi pendidikan dengan berbagai fungsi menurut Horton dan Wood dibedakan antara fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi apa? Fungsi manifest dan fungsi laten. Yang pertama, fungsi manifest. Fungsi manifest itu fungsi yang nyata, jelas terlihat oleh kasat mata. Nah, lembaga pendidikan antara lain mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Perorangan. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat perorangan, melestarikan kebudayaan, menanamkan keterampilan yang diperlukan. Nah, itu yang dinamakan dengan manifest. Itu nyata terlihat, jadi menanamkan kebudayaan, melestarikan kebudayaan yang menanamkan keterampilan, jadi secara terampil terlihat. Itu namanya fungsi manifest. Yang kedua, fungsi laten. Fungsi laten. Kalian tahu fungsi laten? Fungsi laten itu adalah fungsi yang tidak disadari. Jadi fungsinya itu tidak disadarkan oleh pikiran atau otak ataupun yang lainnya. Jadi tidak nampak lah, tidak terlihat, gaib kalau dari bahasa Jawa Timur. Dan bukan merupakan pemupukan keremajaan, pengurangan pengendalian orang tua, penyediaan saran untuk perubahan. Nah, itu fungsi laten, itu fungsi yang tidak disadari, misalnya dari pengurangan pengendalian orang tua. Jadi secara tidak sadar ada kekurangan dalam pengendalian orang tua, jadi tidak terlihat lah. Nah, itu tidak sadar. Selanjutnya ya, karena waktunya lumayan. Yang ketiga itu lembaga agama. Kalian tahu itu agama di Indonesia itu berbeda-beda. Ada agama Islam, agama Kristen, Konghucu, Buddha, Katolik, masih banyak lagi ya. Nah, lembaga agama. Kalau agama pengertiannya itu, agama merupakan suatu institusi penting yang mengatur kehidupan manusia. Nah, jadi ada pedoman-pedomannya. Misalnya Islam itu ada Al-Quran, Kristen itu ada kitab Injil gitu, kalau nggak salah. Ya, jadi ada pedoman-pedoman khusus. Nah, sesuai dengan yang dianutnya. Nah, itu dulu agama. Jadi agama itu institusi penting yang mengatur kehidupan masyarakat. Nah, tujuan peranata agama, tujuannya apa? Tujuan peranata agama itu adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhannya, samanya dan lingkungannya. Nah, kita kan agama Islam. Agama Islam itu kan ada hubungannya dengan yang Maha Pencipta. Itu seperti apa hubungannya itu? Melaksanakan sholat. Nah, itu sudah termasuk adanya hubungan. Nah, ya banyaklah ibadah yang menghubungkan dengan Allah. Itu ada hubungannya. Kalau Kristen itu ada ibadahnya itu kan hari Minggu di gereja. Kan kalau orang umat Islam itu di masjid. Nah, itu ada hubungannya dengan Tuhan yang dianutnya, yang dipercayainya. Yang selanjutnya nomor 4. Nomor 4 itu apa, Kang Samsa? Nomor 4 itu lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi ya. Sejak manusia hidup, manusia memerlukan lembaga yang berfungsi mengatur pembagian kerja, dan lembaga ekonomi adalah institusi atau lembaga yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang dan jasa di dalam masyarakat. Ideologi ekonomi yang diklasifikasikan sebagai berikut: sektor agraris, sektor industri, sektor perdagangan. Nah, itu lembaga ekonomi. Kalau sektor agraris itu sektor seperti pertanian, kalau salah di sektor pertanian. Sektor industri itu pabrik-pabrik, banyak lah, pabrik sepatu, pabrik makanan, pabrik tahu, ada pabrik tahu. Sektor perdagangan itu di pasar-pasar,
Kalau di sini ada pasar Maraja, pasar Cawitali, kalau di Garut itu banyak pasar Limbangan. Nah, itu lembaga ekonomi. Jadi ekonomi itu ya gitulah, lembaga ekonomi. Oke, yang terakhir yang terakhir, lembaga politik nih. Nomor 5 ini nomor 5, lembaga politik. Pada zaman feodal ketaatan pada kekuasaan didasarkan pada kepercayaan bahwa yang berkuasa dapat memberikan apa yang dibutuhkan bawahannya. Nah, ini feodal. Lembaga politik merupakan perangkat perangkat norma dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenangan. Itu lembaga politik lah. Pasti kalian udah mahir lah, udah tahu apa itu politik. Lembaga politik, kekuasaan, dan pada zaman kekuasaan, pada kepercayaan bahwa yang berkuasa dapat memberikan apa yang dibutuhkan bawahannya. Jadi atasnya itu bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh bawahannya. Nah, itu yang disebut dengan lembaga politik. Oke, selanjutnya lembaga Pranata Politik. Bukan selanjutnya, ini fungsinya. Fungsi Pranata Politik. Oke, fungsi Pranata Politik. Fungsi Pranata Politik itu satu, ada memelihara ketertiban di dalam wilayahnya. Jadi memelihara ketertiban, jadi tidak ada kerusuhan. Nah, itu di fungsi-fungsi dari Pranata Politik itu menjaga, memelihara ketertiban di dalam wilayahnya. Nah, misalnya ada apa, ada kerusuhan, kekerasan, apa, nah itu dibereskan oleh lembaga-lembaga politik, melihara ketertiban tuh. Jadi dipelihara ketertiban supaya tentram, tidak ada kerusuhan. Oke, nomor 2 itu menjaga keamanan dan dari bahaya luar. Jadi menjaga keamanan dari bahaya luar, bahaya serangan-serangan dari luar. Kalau Indonesia kan misalnya ada dari luar itu, misalnya ada yang masuk ke dalam Indonesia, itu kan dijaganya oleh TNI ya, yang udah siap siaga di titik-titik mana ada di tengah hutan, ada di tengah laut, udara. Pokoknya kan TNI itu ada TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Udara, terus Angkatan Air ada ya. Nah, lebih lah, tidak jauh ya. Yang ketiga itu mengusahakan kesejahteraan umum. Nah, yang dalam politik itu yang sudah masuk, misalkan jadi gubernur. Nah, mereka itu harus berusaha mensejahterakan umum itu dikatakan masyarakat lah, bisa disebut masyarakat. Jadi mengusahakan kesejahteraan, misalnya ada apa-apa pun diberitahu lah supaya sejahtera, supaya tidak ada isu-isu atau masalah-masalah yang timbul. Nah, itu ditugaskannya oleh Pranata Politik. Oke, selanjutnya. Saya akan meneruskan selanjutnya. Mengatur proses politik. Nomor 4 itu mengatur proses. Jadi proses-prosesnya itu diatur oleh mengatur proses-proses politik. Nah, mungkin itu yang saya mau menjelaskan oleh saya. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya ada kesalahan, banyak kekurangan, dan maklum ini baru sekali, baru belajar sekarang. Tapi mohon maaf ya, buat ibu, mohon maaf saya dari kelompok kami.